Nih Gen Z sama milenial jangan ketawa nih kalau ngelihat kereta api di India itu kan di YouTube banyak tuh, di TikTok banyak, di Bangladesh yang naiknya buset sampai ke atap-atap, sampai ke pintu-pintu, pintunya kagak ditutup sampai ke depan lokomotifnya tuh, depan keretanya banyak orang naik di situ juga yang kagak peduli maut, udah kayak stuntman. Nah, kita nih dulu, zaman lu belum lahir atau lu masih piyik baru-baru lahir, dulu sebelum tahun 2010, itu kereta kita juga kayak gitu. Jadi kereta itu dalam kota ya, mau dari Manggarai ke Gambir, ke Lenteng Agung, kemana pun itu, keluar kota ke Bogor juga gitu, itu pintunya kagak bisa ditutup. And ada apa aja di kereta, dari mulai tukang jual tahu, tukang jual sendal, tukang jual rantang, sampai pengamen segala macam komplit. Copet, Kang Todong, ada semua. And kita biasa dulu kalau naik kereta, gelantungan tuh di pintunya, gelantungan bebarengan, karena pintu keretanya tadi kagak ditutup, kagak pakai AC. Dan kalau pagi pas jam berangkat sekolah atau kantor yang naik kereta nih, bejibun full, desek-desekan udah kayak tempe di dalam, bukan kayak tempe ya, kayak rempeyek. Jadi tangan lo aja kagak bisa gerak, pegangan atasnya tuh susah. Kalau udah sempet megang atas, turunnya susah. Baunya campur di situ, dari bau ketek, bau keringet, bau naga, komplit di situ campur. Nah kondisi tadi agak mendingan, agak ya, bukan jadi mendingan banget. Itu pas udah lewat jam kantor, berangkat kantor jam 9 tuh orang berangkat kantor, jam 10 jam 11-an tuh agak lowong. Tapi tetep aja masih hardcore. Jadi masih kita bisa lihat tukang dagang, pengamen, pengemis, ada numpuk di situ semua. Dan masih gelantungan juga di pintu. Kenapa? Karena anak-anak muda lebih milih untuk kena angin di pinggiran pintu atau di jendela. Kebanyakan sih malah gelantungan di pintu gitu. Jadi udah kagak ada takut-takutnya, nyali udah tebel banget begini, biasa aja. Nah gue juga gitu dulu naik kereta, di pinggir pintunya. Gue dulu sempet ngantor daerah Tebet. Itu kalau gue mau ke arah Kelenteng Agung, itu gue naik kereta tuh. Nah itu kondisinya kayak begitu tuh. Waduh, beneran. Tapi nggak seserem yang lo bayangin. Begitu kita gelantungan di pintu, kita ngalamin sendiri, biasa aja. Padahal tuh kereta kencengin Nauzubillamin zalik kan, kita di pintu gelantungan asli. And terus suasana di stasiun keretanya, mau stasiun dari Tebet ya, stop di stasiun Kalibata, stop di stasiun Pasar Minggu. Waduh, suasananya beneran kayak pasar malam padahal siang. Itu rame banget, yang jual buku bekas ada di stasiunnya ya. Habis itu yang paling parah adalah banyak banget penumpang nih, kadang-kadang kagak bayar. Karena susah banget dikontrol lu kalau penuh gitu. Kan sebenarnya begitu masuk stasiun kita di karcis terus periksa kan. Tapi kalau udah riwah gitu pagi atau sore, yang jaga pas kita mau keluar aja bingung gitu loh. Dijaga depan kita wer. Gue berapa kali udah bayar nih, udah beli tapi nggak diperiksa. Akhirnya kadang-kadang karena buru-buru ya, gue dulu suka gak bayar juga sih. Gue sendiri naik kereta baru saat gue kuliah. Sebelumnya tuh gue belum pernah naik kereta. Nah begitu kampus gue tahun 93 pindah ke Lenteng Agung, gue mulai naik kereta tuh karena ada stasiun Pancasila. Jadi kan sebelumnya kampus gue ada di Jalan Borobudur tuh, sebelahnya Radio Prambors. Terus Fakultas Hukum tahun 93 pindah ke Lenteng Agung. Wah udah makin enak tinggal nyebrang ke Bogor, jalan-jalan mana kampus, terus bolak-balik. Nah sejak itu gue langsung seneng naik kereta. Karena cepet men, biarpun desek-desekan, bau ketek, bau keringet, atau bau naga campur. Tapi yang penting cepet. Untungnya tahun 2009 nih ada direktur utama PJKA baru tuh dilantik, namanya Ignatius Jonan. Nah, begitu dia dilantik, dia bikin terobosan baru. Itu anak-anak buahnya dikirim ke Prancis dan Cina untuk belajar sistem transportasi kereta di sana seperti apa, yang udah bener-bener nyaman. Diterapin ya susah. Waktu itu kita pikir nggak bakal kejadian ya penumpang yang liar begitu bakal diterapin. Harus dibutuhin polisi, tentara, segala macam, bawa-bawa rotan dulu tentara. Kenapa? Begitu ada yang naik ke atas, kan pintunya mulai tutup tuh kereta, ada yang gelantungan di pintu, disabetin. Zaman itu tuh, tahun 2010-2011. Itu kita mikir nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa. Tahu-tahu beng. Ignatius Jonan bisa ngerapihin sistem perkereta apian di Indonesia. Di Jakarta khusus yang gue ngerasain sendiri. Udah kayak di luar negeri. Jadi begitu gue naik kereta udah berubah suasananya, gue bilang, bisa juga ya kita kayak di luar negeri. Itu hebatnya Ignatius Jonan. Begitu dilantik jadi Dirut KAI 2009 sampai 2014. Dan setelah itu, begitu berakhir masa jabatan di KAI, dia langsung jadi Menteri Perhubungan. Mantap, Pak Ignatius Jonan.